Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Sabtu 16 Juli 2022, berjudul Berbahagialah yang membaca. Ayat intinya terdapat di dalam Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Berbahagialah yang membaca, dikarenakan Dia akan memanggil, aku akan menjawab, supaya kita mengalami kasih Allah yang tiada bandingnya itu, dan kemudian dengan penuh keberanian datang menghampiri tahta kasih karunia Allah adalah sebagai berikut. Pertama, alasan berbahagialah yang membaca dikarenakan firman Allah itu adalah mata air kehidupan. Firman Allah adalah mata air kehidupan. Apabila engkau mencari mata air hidup ini melalui Roh Kudus, engkau akan dibawa ke dalam perhubungan yang erat dengan Kristus. Kebenaran-kebenaran biasa akan menyatakan diri kepada pikiranmu dalam suatu aspek yang baru. Ayat-ayat kitab suci akan muncul kepadamu dengan suatu makna yang baru sebagai cahaya terang. Engkau akan melihat hubungan kebenaran-kebenaran lain dengan pekerjaan penebusan, dan engkau akan mengetahui bahwa Kristus tengah memimpinmu, Guru Ilahi berada di sampingmu. Kedua, alasan berbahagialah yang membaca dikarenakan firman Allah itu membuka pengertian dan menguatkan jiwa kita. Kita menerima Kristus melalui firman-Nya, dan Roh Kudus diberikan untuk membuka firman Allah kepada pengertian kita, dan membawa kebenarannya kepada hati kita. Kita harus berdoa hari demi hari, agar apabila kita membaca firman-Nya, Allah akan mengutus Roh-Nya untuk menyatakan kepada kita kebenaran yang akan menguatkan jiwa kita untuk keperluan hari itu. Ketiga, alasan berbahagialah yang membaca dikarenakan firman Allah itu berkuasa mengatasi persoalan rohani dan jasmani kita. Setiap janji dalam firman Allah melengkapi kita dengan pokok persoalan untuk berdoa, menyampaikan kata Allah yang dijanjikan sebagai jaminan kita. Berkat rohani apa saja kita perlukan adalah hak kita untuk memintanya melalui Yesus. Dengan kesederhanaan seorang anak, kita dapat mengatakan kepada Tuhan apa sebenarnya yang kita perlukan. Kita boleh nyatakan kepadanya masalah-masalah duniawi kita, meminta roti dan pakaian maupun roti kehidupan dan pakaian kebenaran Kristus. Keempat, alasan berbahagialah yang membaca dikarenakan dalam firman Allah itu ada kuasa dan kehidupan Yesus jika kita menerima firman itu dalam iman. Pastikan hatimu untuk mengikuti apa yang engkau tahu tentang firman Allah. Kuasanya, kehidupannya sendiri tinggal di dalam firman-Nya. Bila engkau menerima firman itu di dalam iman, itu akan memberikan kepadamu kuasa untuk menurut. Apabila engkau perhatikan terang yang engkau miliki, terang yang lebih besar akan datang. Engkau sedang membangun di atas firman Allah, dan tabiatmu akan dibangun sesuai dengan rupa tabiat Kristus. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.